asuh daripada anak itu sendiri. Dan betapa masih lemahnya intervensi kita baik dalam tataran level 1, 2, dan 3 ya tadi. Bagaimana program upaya pencegahan kelompok rentan maupun bahkan tindakan untuk ini dianggap masih belum paripurna, sehingga penanganan korban pun tidak tuntas. Dan kalau kita mendengarkan, saya pikir kita tidak tahan gitu ya, dengan kalau cerita-cerita diperpanjang lagi bagaimana kejadian yang di lapangan, bagaimana mereka sebagai korban merasa trauma dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Nah tentu saja ini kan ya fenomena sosial ini ya, Prof. Nah ini bagaimana sesungguhnya terjadi? Apakah ini memang hal yang harus dijalani oleh daerah kita yang ya pada tahap kehidupan sosial ekonominya seperti sekarang ini? Akankah kita kemudian daerah kita akan maju sedikit, secara otomatis hal seperti ini tereliminasi? Bagaimana ini Ibu Prof melihat fenomena sosial yang terjadi? Baik, terima kasih. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Joko tadi ya, bahwa secara kuantitas apa yang nampak di permukaan itu jauh lebih sedikit dari apa yang sebenarnya sesungguhnya terjadi. Saya selain menjadi akademisi, kami juga terlibat di dalam pengabdian masyarakat, dan kami punya yayasan namanya Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan, dan kami melakukan intervensi pada unit-unit yang paling kecil, yaitu keluarga dan berbasis desa, komunitas desa. Jadi kita bisa melihat dengan lebih detail dan kayak pakai kaca pembesar gitu, bahwa miris Pak yang terjadi di level-level desa, di level-level keluarga, KDRT ekstrim misalnya, fatherless tadi, yang kemudian memunculkan berbagai persoalan sosial yang ada di kita di NTB ini. Dan kita sering menutup mata bahwa sebenarnya kasus-kasus perempuan dan anak itu adalah salah satu faktor signifikan yang membuat NTB ini tidak maju-maju dari dulu, Pak Kadis. Jadi kalau kita bicara hal-hal yang lebih besar, NTB makmur mendunia, gemilang dan sebagainya, tanpa intervensi yang lebih terukur dan terarah terhadap kehidupan perempuan dan anak, saya bisa meyakinkan Pak Kadis dan semua sekarang siapapun yang terlibat di dalam proses pembangunan ini, termasuk kami pendidik, itu tidak akan berhasil Pak Kadis. Saya bisa yakin itu. Kenapa? Karena perempuan itu adalah setengah dari penduduk NTB. Jadi kalau kita masih meninggalkan perspektif bahwa perempuan dan anak itu menjadi bagian dari pembangunan kita, itu saya tidak bisa melihat masa depan yang gemilang, yang makmur, yang mendunia di NTB. Itu yang pertama. Dari perspektif demokrasi misalnya, politik, demokrasi itu kan salah satunya adalah mewujudkan keamanan bagi siapapun. Nah, dalam perspektif perempuan sudah ada analisis yang dinamakan Women, Peace and Security, perempuan, perdamaian dan keamanan. Nah ini kalau kita kembali ke keamanan insaniah yang ada 7 aspek itu kita belum kemana-mana, termasuk keamanan ekonomi, keamanan takut dari ancaman, takut dari segala macam tadi hal-hal yang diceritakan Pak Joko, itu kita masih jauh ini langkahnya. Jadi saya kira ini sangat perlu kita perhatikan, dan mungkin penting untuk saya sampaikan di sini bahwa misalnya terkait dengan UPTD, terkait dengan kasus yang ada di PT DP3AP2KB di mana sumber daya manusia, sumber daya keuangannya kurang. Lalu sekarang ada isu mau dileburkan Pak Kadis, DP3AP2KB menjadi dinas sosial. Saya adalah salah seorang yang sangat tidak setuju. Dan kami sudah bertemu dengan Bu Wagub terkait dengan ini, dan teman-teman yang lain juga sudah bertemu dengan gubernur, dan sekarang sedang di dalam proses di DPR, DPR provinsi maksud saya, untuk dikomunikasikan apakah akan terjadi peleburan atau tidak. Apa alasannya? Pertama, urusan perempuan bukan urusan satu orang, dia lintas sektoral, bukan urusan DP3AP2KB saja. Saya melihat di media memang gubernur menyampaikan karena bukan urusan sektoral, maka itulah mengapa alasannya masuk ke dinas sosial. Tetapi alasan ini menurut saya sangat tidak kuat.
dibanding dengan bagaimana seharusnya kita melihat bahwa urusan perempuan dan anak memang harus ada leading sektor yang punya marwah dan kuat. Jadi jawabannya itu bukan peleburan tetapi penguatan. Gitu. Itu yang pertama. Kalau kita mau serius ini, kecuali kalau kita hanya ingin menjadi jargon aja perempuan dan anak itu. Jadi memang urusan perempuan dan anak harus masuk di semua lini, dan itu sudah sejak tahun 2000 sudah ada aturannya, pengaruh utamaan gender, di mana urusan-urusan perempuan dan anak itu menjadi tanggung jawab semua dinas, termasuk dinas Kominfotik ini. Karena bagaimanapun kita juga tahu bahwa salah satu pilar demokrasi itu adalah media yang terbuka. Media-media lebih mendukung pemerintah atau lebih mendukung OMS juga, organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi OMS itu organisasi masyarakat sipil ya, atau imbang, harusnya imbang gitu. Artinya apa yang terjadi di pemerintah mereka juga menunjukkan keberhasilannya, tetapi apa yang terjadi di masyarakat sipil mereka juga tidak perlu dipanggil-panggil atau tidak perlu ada amplop-amplop gitu kan, wartawan-wartawan ini, mohon maaf karena kadang saya tuh ngomong kadang ya seperti ini ya. Jadi saya kira di Dinas Kominfotik itu perhatian terhadap urusan perempuan dan anak bisa dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, tupoksinya. Semua Kementerian Agama, Dinas Sosial dan sebagainya. Tetapi tetap harus ada leading sektor, di mana menurut saya DP3AP2KB memang sangat strategis, tinggal diperkuat. Nah, selanjutnya kita masuk pada masalah kekerasan seksual. Kita melihat masalah kekerasan seksual ini paling tidak ada 3 analisis yang selalu dikemukakan oleh orang ya, bahwa apa sih penyebabnya? Pertama, itu moral personal aja, itu individu gitu. Memang dia lagi imannya kurang, atau dia nggak tahu kalau menyentuh hilaf. Tapi hilaf berkali-kali juga. Kalau sekali mungkin hilaf, atau dia nggak tahu bahwa dengan berkata-kata seperti itu masuk dari kekerasan, atau menyentuh-nyentuh saja karena modus pengobatan boleh dan sebagainya. Kayak terjadi dokter itu kan, ada dokter baru-baru ini yang di anestesi malah di sentuh-sentuh itu kan. Itu apa dia nggak tahu atau gimana gitu kan. Itu urusan individual. Oke, kita terima. Yang kedua, ada orang yang melihat itu relasi kuasa gitu, Pak Kadis. Artinya korban-korban ini adalah orang-orang yang lemah, perempuan, terus anak-anak gitu. Sedangkan yang melakukan ini adalah pimpinan organisasi misalnya, dosen, tokoh agama, pengusaha, yang kita lihat dia punya kuasa, punya power, entah uang atau nama atau apa, otoritas gitu. Ya, benar juga. Yang ketiga, itu ada masalah institusional, masalah sistemik seperti yang dikatakan oleh Pak Joko tadi. Jadi kita institusi belum ada pencegahan, penanganan, mitigasi yang benar-benar sistematis, TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Nah gitu, belum ada. Nah, kalau menurut saya 3 faktor ini tidak bisa kita pisah-pisahkan. Ya memang ada faktor individu, ada faktor relasi kuasa, ada faktor kekurangan kemampuan institusional kita yang masih kurang. Nah, oleh karena itu kan untuk memberikan intervensi kan perlu berlapis-lapis ini Pak Gadis. Kalau di level individu misalnya, bagaimana caranya agar kita menekan atau mencegah orang agar bisa sampai ke sana. Nah, sudah ada dalilnya sebenarnya. Tundukkan pandanganmu, jagalah kehormatanmu atau kemaluanmu dan sebagainya. Relasinya tidak boleh terlalu dekat antar. Sudah ada, tapi itu tidak cukup kalau hanya kita serahkan kepada individu. Karena individu ini kan kita ini punya hati nurani dan hawa nafsu. Pada saat malaikat menang, alhamdulillah. Tapi pada saat iblisnya yang banyak pasukannya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita lihat bagaimana relasi kuasa ini ditekan sedemikian rupa. Artinya misalnya pada relasi dosen atau mahasiswa, dosen nggak usah terlalu yang kayak gimana sekali ya, membuat dirinya itu kayak ditakuti, punya otoritas bahwa saya ini begini. Mahasiswa juga nggak usah terlalu yang
bucin banget, bukan bucin ya apa? Saminawa. Iya, saminawa atau nah itu. Artinya ada aspek kesopanan pasti. Kita orang timur, dosen ada posisi dia yang harus dihormati, mahasiswa kita juga harus mengikuti apa kata dosennya ketika itu terkait dengan tugas-tugas atau terkait dengan kegiatan-kegiatan belajar mengajar. Tapi di luar itu hubungan mereka kan sebenarnya bukan hubungan relasi kuasa kan? Relasi setara. Iya, relasi setara. Nah, untuk berangkat dari relasi kuasa menuju relasi setara ini harus difasilitasi oleh relasi kesadaran yang penuh dengan sadar. Artinya misalnya saya sebagai dosen, mahasiswa saya itu hanya terjadi di kelas. Jangan lagi dibawa-bawa, ayo bimbingan ke hotel. Iya. Nanti pakai mobil saya aja, tak apa-apa. Di mobil mulai diraba-raba, atau kata-kata yang mulai mengarah-ngarah, gitu kan? Nah inilah kemudian yang menciptakan itu. Atau ditransfer kan? Iya ada kasusnya kan Pak Joko, mahasiswa ditransfer uangnya. Diajak atau kamu udah pernah lihat ini nggak kafe yang bagus nggak di Kota Mataram? Ya anak ini masih lugu-lugu begitu. Oh belum Pak. Yuk saya ajak. Enak di sana ada makanan-makanan. Nah mulai gitu. Nah ini kan melebihi batas menurut saya. Jadi ada otoritas itu harus dibatasi ruang dan waktunya. Nah termasuk misalnya WhatsApp mahasiswanya jam 12 malam, jam 1 malam itu kejadian dan masuk juga di kita. Ini kan melebihi. Harus kita otoritas itu ada ruang dan waktunya. Ketika di sini mungkin Pak Kadis di kantor adalah Pak Kadis. Ketika pulang ya beliau bapak bagi anak-anak, istri bagi suami bagi istri. Jadi jangan dibawa semua juga urusan-urusan kantor ke rumah Pak Kadis. Jangan telepon Pak Kadis. Nah, tadi kembali ke isu fatherless tadi. Mengapa ada anak-anak yang fatherless? Itu secara teori teman-teman bukan hanya pada anak-anak yang udah cerai orang tuanya atau meninggal atau kerja jadi buruh migran, bukan. Itu juga terjadi pada anak-anak yang keluarganya sebenarnya utuh tetapi orang tua lebih asik dengan urusannya sendiri. Mohon maaf. Orang tuanya pegang HP, Ya betul. Mohon maaf ini terutama terjadi pada bapak-bapak karena bapak-bapak ini menganggap dirinya mereka makhluk publik, makhluk yang mencari nafkah. Serius di kantor, tapi setelah kembali ke rumah, anak-anak ini tidak mendapatkan sentuhan sebagaimana mestinya relasi orang tua atau relasi bapak dengan anak-anak. Dan benar Pak Gadis, menurut data adik-adik yang menjadi korban yang masuk ke kita itu rata-rata memang kekurangan kasih sayang. Kasus yang terakhir sebelum Walid itu ada anak-anak mahasiswa kita, mahasiswi yang kita dampingi sampai ke Polda itu karena sebenarnya suka sama suka, mereka pacaran tetapi pacarnya ini terlalu tua, maksudnya tuh jauh umurnya dan sudah memiliki istri. Oleh karena itu bapaknya minta tolong kami untuk didampingi. Nah akhirnya kita dampingi secara psikologis, bapaknya juga sudah lapor ke Polda. Mas yang mendampingi kami ya Lombok Barat, Polsek Lombok Barat. Itu setelah kita telusuri ternyata anak ini memang kurang sekali kasih sayang dari bapak karena bapak pernah ke buruh migran jauh. Akhirnya ketemu orang tua, ya, ketemu orang tua yang menawarkan gitu ya, kasih sayang cepat masuk dalam perangkapnya dan sekarang sebenarnya mereka orang tua sudah merelakan karena mereka akhirnya sudah menikah. Kayak gitu karena, nah itulah dinamika yang kami hadapi di adik-adik mahasiswa kita dan sebenarnya kalau kita pikir mahasiswa itu kan sebenarnya udah sampai pada taraf dia bisa memiliki critical thinking ya, kritis ketika diajak ini jangan mau atau apa, tapi nyatanya tidak. Nah artinya kemudian kalau tadi ditanya apa saja faktornya, salah satu faktor adalah kegagalan kita mendidik. Bukan gitu. Karena faktor ekonomi. Tidak hanya faktor ekonomi, ada faktor ekonomi, tetapi itu bukan satu-satunya dan bahkan mungkin bukan yang penting. Kegagalan kita mendidik. Kita kan tahu semua bahwa sebenarnya tanggung jawab mendidik anak-anak generasi ini tidak hanya pada formal kan, tetapi informal, non formal dan keluarga dan formal. Nah, yang formal oke, sekolah gitu. Tapi kita masukkan anak-anak kita di sekolah itu pada umur siap untuk sekolah kan? Apakah sudah tamat dengan proses pendidikan di level keluarga?
Lalu kemudian atmosfer sosial kita apakah memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Misalnya untuk kasus pernikahan dini, karena ini terkait perempuan dan anak. Ini kan banyak hal yang mendorong untuk ini. Yang terakhir kemarin. Ya, yang terakhir kemarin. Itu banyak hal. Tetapi kalau dirujuk, hal pertama dan utama yang terkait dengan masalah perempuan dan anak itu memang masalah keluarga. Saya sangat setuju itu. Oleh karena itu, pembangunan ke depan ini memang harus berbasis pada penguatan-penguatan keluarga, Pak Kadis. Dalam hal apapun. Sayangnya itu punya sistem betul. menyiapkan keluarga. Betul sekali. Karena menjadi keluarga, menjadi orang tua hanya coba-coba. Betul. Betul. Ada Pak. Ya, nah, ya, Belum jalan. betul. Betul ada PKK, tetapi PKK ini mungkin kita harus terus merumuskan bagaimana strategi-strategi sehingga tadi Merestrukturisasi. ya betul, restrukturisasi, reformulasi, penguatan-penguatan agar benar-benar menyentuh apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagus, tetap bagus ada PKK, BKOW dan sebagainya. Jangan hanya kumpulan ibu-ibu Luar cantik. biasa, jadi Iya. semakin kaya pengetahuan dan pemahaman kita ya. Jadi bukan semata faktor ekonomi. Nah ini underline-nya. Jadi bukan semata faktor ekonomi, tapi persoalan sosial, persoalan bagaimana di lingkungan keluarga, perhatian orang tua terlebih ke bapak. Jadi jangan sampai biarkan anak kita menjadi bapak-bapak orang tua di luaran sehingga terjerat juga dengan situasi ini. Nah tentu saja berbagai persoalan ini mudah-mudahan terbaca oleh kita pemerintah. Tapi jangan terbaca saja, gitu. Harus diambil tindakan. Gitu. Nah kira-kira dari DP3KP apa sih yang sudah dilakukan dan kira-kira akan dilakukan ini berkenan 3 level tadi termasuk mengantisipasi gejala sosial yang terjadi. Kita kan tahu pemerintah Iqbal Dina saat ini akan memiliki program yang namanya Desa Berdaya. Nah ini apakah melalui institusi kanal inilah kemudian tadi pendekatan keluarga dan sebagainya bisa dikembangkan atau mungkin ada hal yang akan dikreasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kami silakan Bu Sri Kabid mewakili Pak Kadis. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Joko, Ibu Prof. Atun, dan Pak Kadis Kominfo timnya. Mohon izin karena Pak Kadis sedang ada acara dengan Pak Gubernur, karena saya dihubungi mendadak beliau untuk acara ini. Kebetulan saya di bidang perlindungan khusus anak. Memang yang sedang lagi tren sekarang yang viral Pak Joko kemarin tentang pernikahan anak Pak kemarin. Ya, memang waktu itu hari Minggu ya, 2 minggu yang lalu kita sedang ada kedatangan tamu dari staf khusus Kemenko masalah melalui kelompok sebetulnya. Beliau mau kesini dalam rangka itu oleh kelompok dan masalah TPPO yang ada di Angko di Linsar. Gitu. Nah dalam perjalanan kami tiba-tiba ada itu kasus viral ya. Terus kakak itu telepon terus bagaimana ini kan gitu tentang pernikahan anak yang di luar tangan ya. Sehingga kami pun juga harus cepat menyikapi hal itu karena memang dalam kondisi yang harus cepat tanggap. Ya, memang merinci dari sistem perlindungan perempuan dan anak memang sudah ada sebetulnya pada tahun 2015 tahun nomor 8 tentang perlindungan perempuan dan anak. Memang perda ini memang belum matang ya. Implementasinya ya. Memang di dalam perda itu sudah ada multisektor, bukan ada OPD DP3AP, 2KP saja, dengan ada dinas sosial dengan lintas sektor terkait juga. Memang perlu hayal-hayal lagi. Kita pun juga masukkan dinas Kominfo di dalamnya. Kita pun sering mengundang dinas Kominfo untuk pencegahan kekerasan perempuan dan anak, juga masalah penanganan. Dalam hal itu untuk menggaungkan juga. Ya. Memang DP3 tidak bisa bekerja sendiri. Kita dari Kementerian PPA pun juga kita selalu ada perawatannya bahwa kita multisektor kerja kita Pak. Ya. Tergantung kasus dari mulai pencegahan hingga penanganan. Ya. Oleh karena itu dari sisi SDM memang persebaran ASN ini kan tidak merata. Kita perlu memaklumi juga dan sudah berkali-kali pun OPD kami bersurat untuk memohon penyediaan ASN ya untuk pemenuhan SDM. Yang kedua juga dari faktor anggaran.
karena kami mungkin OBD yang bukan merupakan prioritas, karena mungkin keterbatasan dari sumber dana yang ada di daerah, sehingga kami pun bukan merupakan prioritas yang untuk anggaran-anggaran yang itu, sehingga dari jangankan penanganan di UPTD, kami pencegahan pun memakai dana DAP, ya, dan kami dana DAP juga dalam hal pencegahan, gitu, sehingga kalaupun toh kurang maksimal, ya itu pun bagian dari suatu kelemahan-kelemahan di dalamnya yang kita pun juga harus mencari solusinya, Pak Kadis. Dan yang baru-baru ini kemarin kami rapat juga dengan Bupati Lombok Tengah dalam hal menyikapi yang kemarin masalah perkawinan anak, di mana Pak Wakil Bupati langsung Desa Baraen dan Desa Baraen, ya, itu. Ya, memang sekarang di kasus sudah di UPP Polres Lombok Tengah sedang diminta keterangan. Yaitu pun beliau sudah menekankan kepada tokoh masyarakat juga, tokoh adat, untuk bersama-sama mencegah hingga menangani hal itu. Dan dalam waktu dekat Kabupaten Lombok Tengah pun yang sebelumnya mengeluarkan pergub akan mengubah menjadi perda, sehingga awek-awek di setiap desa itu bisa diubah untuk dalam hal pencegahan dan penanganan perkawinan anak, terutama juga perlindungan perempuan dan anak. Memang ini pekerjaan multisektor, Pak Kadis. Jadi tidak bisa menjadi suatu titik tumpu di P3A. Sebenarnya keterbatasan dari sisi ADM dan anggaran itu pun tidak hanya di P3A provinsi saja, hingga kabupaten UPT-nya pun seperti itu. Apalagi contohnya di Kabupaten Lombok Utara, dia yang sudah merger dulu dengan dinas sosial, ya, namanya dinas sosial dan P3A. Itu pun yang menjadi ASN hanya UPT, kepala UPT-nya dengan KPU-nya, sedangkan yang lainnya itu adalah tenaga kontrak dengan jangkauan kewilayahan yang sangat luas. Ada kasus misalkan, itu pun juga mungkin agak kurang gercep gitu ya, sehingga ada beberapa hambatan-hambatan. Ya, kami pun juga tidak sempurna. Ya. Terus masalah penanganan itu sudah ada perpresnya yang terbaru di BPPA itu ada 11 langkah. Di antaranya yang kemarin ada mediasi, sampai mediasi ada rumah aman selama 14 hari ya, bukan. Setelah itu mereka kembali lintas sektornya dengan dinas sosial yang dia ada rehabilitasi pasca penanganan. Nah itu ada ngelihnya sebetulnya. Nah sekarang tergantung dinas sosial mau menerima tidak dari UPTD BPPA kami, kan gitu. Ada penanganan lebih lanjutnya. Nah setelah ada di dinas sosial, nanti reintegrasi kepada masyarakat itu adalah masalah dinas sosial, yaitu Persos. Memang kadang penjangkauannya pertama itu adalah Persos. Kita bersinergi dengan dinas lainnya juga, ya. Bahwa Persos itu bukan satu-satunya milik dinas sosial. Dia di dalam perpresnya pun dia juga bisa berkolaborasi dengan kami di P3A dalam hal penjangkauan. Demikian itu Pak Kadis. Ya saya setuju dengan Pak Joko bahwa kita harus menghidupkan, harus membuat yang sistemik dan komprehensif dalam hal perempuan dan anak ini, dari mulai pencegahan hingga penanganan. Karena memang penduduk NTB ini 35% adalah anak-anak. Ya. Yang baru-baru ini sebetulnya betul juga itu Prof. Aton bilang bahwa yang bermasalah itu tidak semua broken home ataupun karena faktor kemiskinan. Kita pola asuh di era parenting, di era digital itu apakah Bapak bisa? Misalkan anak itu ada di dalam kamar dengan HP-nya, dia bisa menjangkau dunia misalkan. Kalau dulu buku jendela dunia, sekarang HP jendela dunia. Ada di dalam kamar, di rumah pun kita tongkrongi, belum tentu dia tidak menyimpang dari hal-hal apa yang akan dia jangkau, seperti itu. Ya itu merupakan harus kerja kita bersama dalam hal pencegahan kekerasan dan perempuan dan anak. Salah contoh misalkan perubahan iklim, seperti teman kami yang tadi menyampaikan baru studi banding dari Australia, itu menyampaikan bahwa karena faktor perubahan iklim sehingga orang tua itu merasa paceklik, sehingga ekonominya berkurang, sehingga kurang ekonomi, sehingga dia melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. Itu baru satu sebab, itu Pak Kadis. Ya, itu yang sedang ada di daerah Tiga Bahaya, yang
kami petik baru dari pagi. Itu baru satu contoh soal. Belum lagi soal-soal yang lain, faktor yang misalkan anak dititip di neneknya karena faktor orang tuanya TKI, TKW, dan mereka termasuk kasus yang kalian anak kemarin itu adalah orang tuanya PMI semua dan itu anak ditinggal dengan neneknya. Iya. Dewasa belum sebelum wakil. Iya, sebelum itunya. Setelah ditanya yang perempuan ini apakah dia tahu artinya menikah, dia tidak tahu. Ya, setelah menikah dia mau ngapain, dia tidak tahu. Terus yang laki-laki ditanya, kenapa kamu melarikan? Karena dia merasa temennya hanya di desa itu tinggal dia yang belum menikah, katanya dia harus melarikan. Gitu. Itu katanya dari pihak Polres Lombok yang menanyai keterangan. Nah, diminta juga bahwa masih dalam proses ini yang diminta keterangan oleh orang tua dengan yang bersangkutan agar tidak ada pihak-pihak yang lainnya ya, sehingga kita bisa membuat efek jerah untuk bisa stop perkawinan anak di NTB. Karena terus terang NTB ini darurat perkawinan anak, Pak. Ya, memang masih sangat tinggi walaupun angkanya sudah menurun 14,96%, di atas rata-rata 5,6%. Ya, kita darurat perkawinan. Iya. Dan juara satu kan? Iya, tetap masih juara satu. Dan itu harus terjadi bersama, tidak bisa menjadi. Angka nasionalnya kan hanya 6. Iya, 5, sekian. Angka nasionalnya Nasionalnya 5,6. Ya, di atas kita 14. Jadi di atas rata-rata ya. Sehingga tidak bisa DP3 menjadi sendiri ya. Memang selama ini kita selalu multisektor bersinergi. Kita sering juga mengundang Prof. Anton, Pak Joko untuk bagaimana sih mencari formula ini. Kita harus duduk sama. Ya. Walaupun sudah ada perda pencegahan perkawinan anak nomor 5 itu kan tidak ada sanksi. Ya, kita sudah mereview hal itu Pak tahun lalu. Perdanya sudah ada. Ya. Soalannya yang menjadi persoalan apa? Dilaksanakan atau tidak? Ini kan persoalannya perda itu ada tapi nggak pernah dilaksanakan sama sekali. Dan dia sudah turun di kabupaten kota buat berkunjung. Dan saya mau nambah informasi terkait ini, sebenarnya kan udah ada Pergub nomor 34 tahun 2023 ya, terkait rancangan aksi daerah, rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak. Dan saya lihat di matriks itu semua dinas itu ya sudah ada Kemenak ngapain, iya kayaknya tidak dilaksanakan begini. Itu dengan dinas terkait sesuai tusinya masing-masing. Misalkan dinas sosial, dia rehabilitasi sosial tadi, eksos dia penjangkauan. Ya, kalau kami pun mungkin ada pengaduan UPTD BPPA provinsi itu menangani kasus yang misalkan korban dan pelaku itu berbeda kabupaten kota dan beda provinsi. Ya kan bukan nih? Misalkan korban dari Lombok Tengah, pelakunya dari Lombok Timur. Nah, sedangkan misalkan korban dan pelaku dalam satu kota itu diselesaikan oleh UPTD BPPA kabupaten kota. Ya. Dan selanjutnya setelah 14 hari di rumah aman, pada itu nanti dia kasusnya apa sih kan gitu. Entah itu nanti ke Polres, entah itu dengan dinas sosial, itu nanti mengeringkan. Ya, memang tidak bisa menjadi tugas kami sendiri ya. Setiap dan itu ada di dalam awal tahun juga kita selalu membahas, bahkan musrenbang khusus untuk mengurai apa saja program kita yang lintas sektor ini kaitan dengan pembangunan genre itu kan selalu kita lakukan, bahkan kita ngitung itu. Tapi di dalam satgas itu juga ada dari dinas desa, dinas pendamping desa. Ya, kita pun juga melibatkan itu juga masalah data anak itu ada di dinas desa. Dinas desa ya tadi. Ya. Jadi berapa kelompok rentan yang tadi anak-anak itu kata-kata, kemudian banyak sekali persoalan. Jadi tidak bisa. Itulah makanya di dalam Pergub 34 nomor 34 tahun 2023 itu. Tapi penting juga saya kira tadi yang disampaikan bahwa DP3KB perlu punya inisiatif membuka layanan cepat, tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat TRC untuk penanganan ada kasus langsung bergerak, penanganan langsung bergerak, ataukah mungkin klinik tadi, klinik psikologis psikiater kita, jadi tidak hanya mendom di RSJ gitu. Iya nanti ditambahkan. Iya baik, saya kira baik, saya kira terima kasih Bu Sri. Kita akan kasih sebenarnya ini kalau secara dokumen kita tuh bisa lengkap. Hari itu perkawinan anak.
di perda, di pergub itu sudah sangat jelas. Cuma persoalannya seringkali karena ini perdanya adalah perda pencegahan perkawinan anak, kemudian pergubnya pergub rencana aksi pencegahan perkawinan anak, itu dianggap itu hanya itu dokumen doang. Dan itu seringkali hanya berhenti di dinas DP3. Mungkin di dalam rencana aksi itu ada juga tugasnya Pak Kadis. Nah, tetapi mungkin di dinas yang lain mungkin baca aja enggak. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi secara dokumen perencanaan bagus NTB. Awik-awik di Lombok Timur itu awik-awik, seluruh desa dibuatkan awik-awik. Tapi tidak ada satupun awik-awik yang kemudian dilaksanakan. Hanya sekedar dokumen. Ini yang jadi persoalan kita. Baik, terima kasih. Saya kira banyak hal. Mungkin nambah sedikit Pak Gadis. Misalnya ya orang berpikir DPMDes gitu ya. DPMDes itu kan tentang desa ya. Ngapain ngurusin itu misalnya? Padahal sangat penting. Misalnya tadi di level desa ada sistem mitigasi atau pencegahan atau deteksi dini, gimana agar anak-anak ini tidak sampai seperti itu, merasa tidak punya teman langsung melarikan anak orang dan sebagainya. Itu kan perlu masuk di dalam program-program desa. Nah, program desa ini itu ada kaitannya dengan DPMDes. Bagaimana kemudian DPMDes mengarahkan program-program desa ini benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan di desa itu, tidak sekedar membangun got atau apa lagi masuk di kantongnya kepala desa gitu ya. Nah artinya semua dinas itu sudah tercatat di pergub ini Pak Kadis, tinggal kemauan kita untuk melaksanakan. Nah, salah satu contoh lagi kemarin langsung Pak Tuan Guru Bajang membuat video gitu ya, mengarahkan bahwa sebenarnya pernikahan anak itu secara agama seperti ini begitu bla 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 kan. Karena sekarang kan yang terjadi friksi di tengah masyarakat ini adalah antara hukum negara dengan agama dan budaya. Nah, kasus adik itu kemarin kan ada yang melaporkan termasuk Pak Jokowi ya. Lalu diserang kriminalisasi. Ya, kriminalisasi. Ini kan agamanya boleh, adanya boleh. Nah, inilah yang memerlukan mengapa tokoh adat, tokoh agama itu ya perlu rekontekstualisasi pemahaman. Bukan berarti pemahaman mereka yang dulu itu salah. Jangan nenek saya nikah 16 tahun oke. Tapi sekarang 16 tahun bisa apa? Nah, gitulah. Artinya kita semua harus duduk bersama dan satu visi di dalam menjalankan ini. Karena kita masih nation state Indonesia nih. Kecuali sudah punya negara lain baru kita memisahkan diri, agama ada, negara gitu. Ini harus jalan bersama. Gitu. Saya kira semakin menarik ini bahasannya. Mudah-mudahan ke depan, karena saya mempercayai ya, aku yakin saya dengan program desa berdaya itu kalau betul-betul karena desa berdaya ini mengakomodir semua program-program pemberdayaan di desa, entah itu terkait dengan kesehatannya, stunting, terkait dengan mungkin perkawinan ini, karena perkawinan tadi bagian besar di desa akan terjadinya. Jadi pastinya nanti kita harus memetakan itu kembali di mana zona merah untuk perkawinan dini, kemudian beririsan dia dengan soal sosial ekonomi tadi ya, desa kemiskinan dan sebagainya. Nah, treatmentnya akan masuk di situ. Sehingga karena desa berdaya ini nanti intervensinya bisa program dari OPD, bisa berupa bantuan dana atau mungkin pendampingan oleh kedua pihak. Itu aja. Baik, untuk memperdalam ini saya makin menarik ya. Ini tidak seperti tema-tema sebelumnya. Kalau tema sebelumnya susah kita mencari siapa yang mau angkat tangan. Ini banyak ini yang angkat tangannya. Baik, dari kiri dulu Bram ya.